Alkitab itu apa? Kitab suci atau perpustakaan? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Ketika kita mendengar kata Alkitab, banyak orang langsung membayangkan satu buku suci, tebal, terhormat, penuh firman Tuhan, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Alkitab bukan hanya satu buku, bukan. Alkitab merupakan sebuah perpustakaan yang isinya banyak buku. Dalam bahasa Yunani, Alkitab disebut ta Biblia, yang berarti kitab-kitab. Istilah ini muncul bukan tanpa alasan. Pada zaman dunia kuno, bahasa yang paling luas digunakan adalah bahasa Yunani Koine. Bahasa inilah yang dipakai dalam perdagangan, pendidikan, dan bahkan dalam penyebaran iman Kristiani awal. Karena itu, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ketika jemaat pertama membaca kitab suci, mereka mengenalnya sebagai kumpulan kitab, ta Biblia. Menariknya, pada masa itu bahasa Latin belum menjadi bahasa utama gereja. Bahasa Latin baru berkembang kemudian hari, terutama di wilayah barat Kekaisaran Romawi. Baru pada abad keempat, melalui karya Hieronymus, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dalam bentuk yang dikenal sebagai Vulgata. Sejak saat itu, bahasa Latin menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan gereja Barat. Namun, jauh sebelumnya, ketika kitab-kitab Perjanjian Baru itu ditulis dan dihimpun, bahasa Yunani masih menjadi bahasa utama.
Di sisi lain, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya Alkitab. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Istilah Alkitab ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Alkitab, yang berarti kitab. Penggunaan kata ini menunjukkan perjalanan panjang bagaimana kitab suci dikenal dalam berbagai budaya, termasuk budaya Melayu dan Nusantara, juga akhirnya dalam bahasa dan budaya Indonesia. Namun penting untuk diingat, kitab suci Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Arab. Dalam konteks Indonesia, istilah Alkitab memang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Al, seperti bahasa Inggris, the, merupakan kata sandang. Kitab sama dengan buku atau kitab. Secara harfiah, Alkitab berarti buku itu, atau buku ini, atau buku, atau kitab. Dalam tradisi Arab, terutama dalam konteks agama, kata ini kemudian dipahami sebagai kitab suci. Penggunaan istilah Alkitab ini tidak lepas dari sejarah Indonesia, di mana kata kitab sudah lebih dahulu dikenal sebagai tulisan suci atau teks yang dihormati. Lebih daripada itu, bahasa Indonesia juga banyak menyerap kata-kata dari sejumlah bahasa asing, salah satunya bahasa Arab. Mengenai bahasa yang digunakan, sebagian besar Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian dalam bahasa Aram, dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Koine. Di dalam Alkitab, kita menemukan berbagai jenis tulisan. Ada sejarah, seperti boleh dikatakan dalam kitab Kejadian. Terdapat pula hukum, seperti yang tertuang dalam kitab Keluaran. Yang lain ada dalam bentuk doa dan puisi yang indah dalam kitab Mazmur. Ada juga kebijaksanaan
hidup. Seperti dalam kitab Amsal. Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan kisah hidup Yesus Kristus yang diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kita juga menemukan surat-surat seperti yang ditulis oleh yang paling populer, Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat awal. Semua tulisan ini berasal dari waktu yang berbeda-beda, ditulis oleh penulis yang berbeda, dan dalam situasi yang berbeda. Namun, semuanya dihimpun menjadi satu kesatuan yang kita sebut Alkitab. Jadi, apakah Alkitab itu kitab suci atau perpustakaan? Jawabannya keduanya, kitab suci dan perpustakaan. Alkitab merupakan perpustakaan iman, yakni kumpulan tulisan-tulisan yang beragam. Namun, bagi orang beriman, Alkitab juga merupakan kitab suci. Karena melalui tulisan-tulisan itu, manusia percaya bahwa Allah berbicara. Disitulah keindahan Alkitab, yakni bahwa Alkitab bukan hanya satu buku, tetapi banyak buku, banyak suara yang bersama-sama bersaksi tentang relasi antara Allah dan manusia. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dari channel Semakin Mencintai Alkitab.